Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Jadi kelihatan istana bikin banyak tim untuk konten isu ini. Ada tim medsosnya, ada tim yang sengaja memancing supaya terlihat apa sebetulnya yang dituntut, dan ada tim yang ingin agar supaya kasus ini selesai dengan kriminalisasi terhadap Bambang Tri itu dan Gus Nur. Jadi ini hanya orang melihat kan, kalau begitu buat apa ada pengadilan nanti kan? Jadi seharusnya semua kasus ini dibawa aja ke pengadilan. Dengan mudah orang lihat nanti, oh kalau begitu pembuktian pengadilan benar. Itu artinya si Bambang Tri itu membuat hoax. Dan itu nggak ada urusan dengan agama. Dia membuat hoax, ya buat hoax saja kan. Bahwa dia kemudian bersaksi di depan Gus Nur dan itu adalah bohong, ya udah itu pertanggungjawaban dia di akhirat kan. Nggak perlu diadili di publik. Itu bukan soal penghinaan agama, ini soal seseorang bertanggung jawab terhadap sumpah dia pada orang lain, dan itu soal akhirat lah, bukan soal dan ya rawan itu karena kemudian dianggap bahwa mubahalah itu memang sebuah proses yang dipercayai di dalam Islam, diyakini dalam orang Islam bahwa dan nanti itu urusannya sama Tuhan bukan sama manusia gitu. Kan nggak mungkin nanti saudara Bambang Tri dinyatakan oleh pengadilan sebagai dengan ini kami putuskan Bambang Tri berdosa, kan enggak kan? Itu soal nanti lah. Tentu Pak Jokowi sendiri yang paham, yang tahu apakah itu hoax atau enggak. Tapi yang jadi masalah adalah publik sampai saat ini belum bisa diyakinkan 100% akan kebenaran itu, karena memang ijazah aslinya kan belum ditunjukkan kepada publik. Yang ditunjukkan itu ijazah teman-temannya, ya, testimoni teman-temannya, tetapi ijazah aslinya belum ditunjukkan. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya lihat klarifikasi langsung dari saudara Joko Widodo belum ada sampai hari ini. Padahal ini masalah yang penting, masalah keabsahan jabatan presiden, masalah legalitas atau konstitusionalitas seorang presiden itu berada di tahta jabatannya. Kalau kita bicara kerajaan, ini kan berkaitan dengan tahta kerajaan. Tahta kerajaan itu hal yang penting, bukan masalah ecek-ecek, bukan masalah pribadi, ini masalah bangsa, masalah negara, masalah bagaimana negeri ini ya menjalankan kekuasaan dengan baik sesuai konstitusi dan dipimpin oleh orang yang konstitusional. Di antara nomenklatur konstitusional itu adalah seorang presiden itu yang menduduki jabatannya harus presiden yang memenuhi syarat. Dan saat syarat mencalonkan presiden itu salah satunya adalah lulus SMA atau sederajat. Dan kalau sampai terbukti ini ijazahnya palsu, tentu ini kan presiden yang tidak memenuhi syarat, sehingga presiden yang seperti ini adalah tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Gampang lah, saya datang aja ke pengadilan, selesai problem kan. Kan ini cuma membawa berkas doang. Ini kan pemeriksaan benda yang secara fisik bisa diuji di laboratorium kan. Ini sangat sederhana tuh. Tapi justru kerumitan yang sekarang membuat orang makin lama makin berpikir, oh kalau begitu bohong dong, dia memang sejarahnya tuh. Nanti ada forensik foto. Kan nggak bisa kita bilang ya foto dia yang itu, yang sana bilang enggak bukan yang itu. Ya udah ambil aja kalau dimensi kriminal dari barang itu kan itu benda, setiap benda kan bisa menjadi saksi buat dirinya sendiri itu melalui peralatan analisis ilmu pengetahuan. Ijazah asli itu harus diverifikasi juga. Apakah benar ijazah yang dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, misalnya tahun 1980 untuk SMA-nya, tahun 85 untuk sarjananya, berarti ditarik lagi tahun berapa kira-kira, tahun 80 atau tahun 77, 78 untuk SMP-nya, dan kemudian tahun berapa untuk SD-nya. Itu semua untuk mengukur apakah sudah terjadi perbuatan tercela atau tidak. Isu ijazah palsu Presiden Jokowi dibantah lewat reuni alumni. Rocky Gerung, itu momen yang dibuat. Ramai isu ijazah palsu Presiden Jokowi membuat masyarakat tuai pro kontra soal hal ini. Rocky Gerung pun buka suara. Presiden Joko Widodo sendiri cenderung diam saat ramai isu ijazah palsu yang ditudingkan Bambang Tri Mulyono kepadanya.
Karena isu ijazah palsu, Presiden Jokowi ramai muncul video sekretariat presiden di mana ia reuni kecil-kecilan dengan alumni Fakultas Kehutanan UGM lainnya. Rocky Gerung pun melihat aksi Presiden Joko Widodo tertawa dan berkumpul dengan teman-teman kuliahnya tersebut. Menurut Rocky, reuni Presiden Joko Widodo ini dinilai terlalu sempurna. Bahkan lebih jelasnya, Rocky Gerung membahas jika memang momen reuni tersebut dibuat-buat. Pak Jokowi ingin sempurna, bagaimana yang kemarin juga terlalu sempurna. Video yang diupload di sekretariat presiden, kata Rocky Gerung, dilansir dari YouTube miliknya. Menurut Rocky Gerung, video tersebut dimunculkan untuk sindiran isu ijazah palsu Jokowi. Itu ada momentum yang memang dibuat supaya presiden bertemu, lalu mengucap sindir-sindiran. Oh, ini soal ijazah ya, begitu, kata Rocky Gerung lagi. Momen reuni Presiden Joko Widodo dengan teman kuliah dinilai terlalu rapi. Hal ini menurut Rocky Gerung tidak perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian terlalu rapi sehingga orang anggap dia ngapain. Ada teman-teman di situ datang untuk bertanya soal ijazah palsu ke Jokowi, lalu membawa ijazah mereka masing-masing. Jadi terlalu sempurna sebagai sesuatu yang tidak diperlukan sebenarnya, sambungnya lagi. Rocky Gerung sendiri menilai isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya bukan hal yang penting dibahas. Ini cuma soal kertas yang panjang lebar itu, dan ngapain sih dipersoalin ijazah itu kalau dia benar-benar ingin memimpin, tutur Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menyarankan agar KPU alias Komisi Pemilihan Umum buka suara. Hal ini terkait Presiden Joko Widodo menyerahkan bukti berkas sebelum jadi calon pejabat publik. Bahaya menurut Rocky Gerung jika KPU tak verifikasi karena bisa jadi apa permainan antara mereka. Kalau KPU nggak verifikasi berarti ada permainan antara KPU dan Jokowi pada waktu itu sebagai individu. Itu bahayanya, pungkas Rocky Gerung. Audio Jungle. Audio Jungle.